Salam sejahtera bagi kita. Firman Tuhan untuk kita Sabtu 20 Maret 2021 tertulis dalam Yohanes pasal 12 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Kemudian Maria datang dengan kira-kira setengah liter minyak wangi narwastu yang mahal sekali. Ia menuang minyak itu ke kaki Yesus, lalu menyekanya dengan rambutnya. Seluruh rumah itu menjadi harum karena minyak wangi itu. Persembahkan yang terbaik untuk Yesus. Saudaraku yang terkasih, firman ini adalah sebagian dari perikop yang menceritakan Yesus Kristus dijamu di rumah sahabatnya Lazarus di kota Betania. Lazarus adalah orang yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Mengenai Lazarus yang dibangkitkan Yesus dapat kita baca dalam Yohanes pasal 11. Lazarus mempunyai dua saudara perempuan, Maria dan Marta. Dalam hubungan sosial sehari-hari, bahwa Yesus dengan Lazarus dan kedua saudaranya mempunyai persahabatan yang akrab. Dalam jamuan tersebut yang melayani adalah Maria. Jamuan tersebut berlangsung 6 hari sebelum hari Paskah Yahudi. Paskah yang memperingati bangsa Yahudi dibebaskan Tuhan dari perbudakan di Mesir. Saudaraku yang terkasih, dalam jamuan makan tersebut Maria mengambil setengah kati atau setengah liter minyak narwastu murni yang mahal harganya. Harganya 1 tahun upah seseorang yang bekerja pada waktu itu. Maria meminyaki kaki Yesus dan dia menyekanya dengan rambutnya. Apa yang dilakukan Maria ini menunjukkan kasihnya yang luar biasa kepada Yesus. Dia tidak memperhitungkan minyak yang mahal tersebut dan rambutnya yang adalah mahkota kecantikan wanita, tapi itu dipakainya untuk menyeka kaki Yesus. Mungkin yang melihat peristiwa tersebut ada yang mengatakan bahwa tindakan itu keterlaluan. Mungkin ada juga yang melihatnya mengatakan, kok harus pakai rambut menyekanya? Kenapa tidak pakai lap atau handuk? Atau seperti salah seorang murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot, yang mengatakan dan mempertanyakan. Dalam Yohanes 12 ayat 5 dikatakan, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Walau kalimat tersebut berupa pertanyaan, namun di dalam hati Yudas Iskariot ada yang tidak beres. Dia sering mengambil uang yang ada di dalam kas yang dipegangnya, sebab dia adalah bendahara yang dipercayakan murid-murid lainnya untuk memegang keuangan mereka. Yesus tahu apa yang sesungguhnya di dalam hati Yudas Iskariot, dan kita harus pahami bahwa berbagai respon yang muncul lewat perkataan kita sesungguhnya menunjukkan seperti apakah isi hati kita. Yesus menjawab tuduhan atau pertanyaan mengenai perbuatan Maria tersebut dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Maria itu adalah untuk mengingat hari penguburan Yesus Kristus. Selanjutnya Yesus dalam Yohanes 12 ayat 8 mengatakan, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saudaraku yang terkasih, apa yang hendak disampaikan firman ini kepada kita saat ini? Kepada kita hendak disampaikan supaya kita mempersembahkan, memberikan, dan melakukan yang terbaik untuk Yesus sebagai respon kita akan kasih karunia Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Marilah kita melakukan segala sesuatu dengan tulus tanpa memperhitungkan untung rugi seperti Maria dalam nats ini. Apapun yang kita lakukan, kebaikan dan kepedulian akan sesama, cinta kasih kepada orang lain, marilah kita melakukan hal tersebut karena pemahaman yang benar bahwa Yesus Kristus
terlebih dahulu mengasihi kita. Kita melakukan bukan karena motivasi supaya kita dihargai, supaya kita dihormati oleh orang lain, atau motivasi lainnya untuk kepentingan diri kita sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Berbahagialah kita, saudara-saudaraku, di mana kita sudah mempersembahkan yang terbaik di dalam pelayanan sebagai respon kita akan kasih karunia Tuhan yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadikan tempat di mana kita berada, tempat di mana kita beraktivitas, menjadi tempat yang harum semerbak karena pelayanan kita, karena tindakan yang baik yang kita perlihatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mazmur 116 ayat 7 mengatakan, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan di dalam kehidupan ini, hendaknya itu adalah persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sehat-sehat di dalam Tuhan, marilah kita taat akan protokol kesehatan, pakai masker, rajin mencuci tangan, pakai sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jangan lupa berdoa dan tetap semangat di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mengasihi kami, tolong kami Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.